Sebab apabila pertolongan itu, perlindungan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, pertolongan, perlindungan selain Allah itu kadang masih tidak bisa. Kadang pertolongan dan perlindungan selain Allah masih ada celah-celah bagi musuh untuk masuk, untuk mencelakai. Tetapi kalau pertolongan itu, perlindungan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua duduk di sini pada malam hari ini memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Maka demi Allah, apabila Allah telah mengabulkan doa-doa kita, maka pertolongan dan perlindungan yang datang dari Allah, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakai imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Apabila pertolongan itu, perlindungan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, beliau telah dizalimi di tanah airnya, bahkan sampai ke Makkah beliau pun dizalimi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman-kezaliman, kriminalisasi terhadap beliau tidak dibenarkan di dalam syariat, tidak dibenarkan dari sisi manapun. Pertama, dari sisi kehabaiban beliau. Pertama, dari sisi beliau sebagai anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum itrati khuliqu min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim, man ahabbahum ahabbahu Allah, man abghadahum abghadahu Allah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka, celakalah bagi orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka. Maka habbahum mahabbah Allah, siapa orang yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya. Siapa orang yang membenci mereka, Allah Subhanahu wa taala pun akan membencinya. Qala Rasul, man abghadana ahlal bait hasyarahu Allah yaumal qiyamah yahudiyan, qila in shama wa shalla, qala in shama wa shalla. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, ahlul bait, anak cucu Rasulullah, engkau sakiti, engkau zalimi, engkau celakai, kelak di akhirat akan Allah bangkitkan engkau bersama orang-orang Yahudi. Gila, ada yang bertanya, in shoma wa shalah, walaupun itu orang salat, walaupun itu orang puasa, qala in shoma wa shalah. Nabi jawab, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, tapi kalau dia membenci keturunanku, membenci anak cucuku, membenci saja seperti itu, apalagi menyakiti dan menzalimi anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, barang siapa tidak ada perkara yang dimana perkara itu menyakiti Sayyidatuna Fatimah, kecuali perkara itu juga menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perkara yang lebih menyakitkan bagi Sayyidatuna Fatimah selain daripada melihat anak cucunya tersakiti dan terzalimi, saudara-saudara. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari ini untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada guru kita imam besar Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Tidak ada sebaik-baik penolong kecuali Allah, tidak ada sebaik-baik pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tutup nasihat yang sedikit ini dengan makalah daripada Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, beliau adalah pengarang ilmu nahwu, beliau adalah murid daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Perhatikan saudara-saudara. Beliau berkata, al-muluk hukamun 'alan nas. Beliau berkata, para penguasa, para raja, para pemerintah, mereka yang mengatur rakyat, mereka yang mengatur masyarakat, mereka yang mengatur negara. Terus siapa yang bisa mengatur mereka? Terus siapa yang bisa menghukum mereka? Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, mereka yang bisa mengatur para penguasa, mereka yang bisa menghukum para penguasa. Jadi yang namanya ulama itu ngatur ngatur penguasa, bukan ulamanya diatur sama penguasa, saudara-saudara. Yang namanya kiai, ustadz, habib itu ngatur pejabat. Jadi Pak Fadlizon ini harus diatur sama ulama, bukan beliau yang ngatur ulama. Jadi kiai itu ngatur presiden,
bukan kiai diatur sama presiden, saudara-saudara. Itu pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, saudara-saudara, ada dalam satu riwayat yang dimana dikatakan khairul muluk malikun yasduru an ra'il ulama. Sebaik-baiknya seorang raja, paling bagusnya seorang penguasa adalah penguasa yang keputusan-keputusannya timbul dari pendapat para ulama, yakni seorang penguasa yang bersandar kepada pendapat para ulama. Sebaliknya, wasarul ulama, paling buruknya ulama, paling bangsatnya ulama, paling bejatnya ulama, alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Paling buruknya ulama yaitu ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan dan pendapat para penguasa. Penguasa bilang A, penguasa bilang A, padahal A ini salah, dan itu ulama tahu kalau A ini salah, tetapi bagaimanapun caranya dia akan cari-cari dalil untuk membenarkan yang salah daripada penguasa tersebut, untuk menghakkan yang batil daripada penguasa tersebut. Inti dari dua pendapat yang saya sampaikan tadi, besok 2019 hanya ada dua pilihan. Yang pertama, yang satu yaitu ulama pilihan presiden, yang kedua yaitu presiden pilihan ulama. Saya tanya semua jamaah yang hadir di sini, besok 2019, satu adalah ulama pilihan presiden, dua presiden pilihan ulama. Dengan dasarnya tadi yang telah saya sampaikan, kira-kira mana yang lebih bagus? Satu apa dua? Mana yang lebih baik? Satu apa dua? Mana yang lebih bagus? Satu apa dua? Mana yang harus dipilih? Satu apa dua? Satu ulama pilihan presiden, dua presiden pilihan ulama. Besok 2019 mau pilih satu apa dua? Satu apa dua? Satu apa dua? Kemarin telah digelar Ijtima ulama kedua, saudara-saudara, yang dimana ingin saya sampaikan kepada Bapak Fadlizon dan para pejabat yang hadir, bahwasanya Ijtima 2 kemarin itu dihadiri oleh para ustadz, para kiai, para habaib yang tidak bisa disuap, tidak bisa disogok, bukan ulama amplop, bukan ulama besek, bukan ulama yang bisa diperjualbelikan. Mereka yang hadir Ijtima ulama 2 kemarin, mereka datang dari luar-luar daerah, pakai beli tiket, pakai uang sendiri, yang nginep di hotel bayar sendiri, mereka yang makan beli sendiri. Tidak ada satu partai pun, satu calon pun yang membiayai Ijtima ulama 1 2 kemarin. Kenapa? Karena para ulama menginginkan yang terbaik bagi bangsa, yang terbaik bagi negara, yang terbaik bagi Indonesia. Sehingga Bapak Prabowo datang dan menandatangani integritas syarat-syarat yang diberikan oleh para ulama, sehingga hasil daripada ijtihad ulama 2 kemarin, maka para ulama mengeluarkan pendapat bahwasanya kita, para ulama, para habaib, para kiai yang berada di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab pada 2019 nanti akan memilih calon dan wakil calon Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saudara-saudara. Oleh karenanya, hadirin sekalian, suara-suara kalian yang akan menentukan besok Indonesia apakah akan menjadi Indonesia yang baik atau Indonesia yang buruk. Suara kalian yang menentukan apakah besok Indonesia akan menjadi negara yang bagus atau negara yang rusak, negara yang mendapatkan pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Maka saya sampaikan kepada engkau semua, kalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang baik, negara yang makmur, negara yang sejahtera, sejahtera rakyatnya, sejahtera ekonominya, sejahtera bangsanya, negara yang berdiri sendiri, negara yang tidak tunduk dan tidak taat kepada negara-negara lain, negara yang disegani dan ditakuti oleh negara-negara lain, negara yang mengelola kekayaan alamnya sendiri, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, negara yang tidak ada lagi kriminalisasi ulama, negara yang memakmurkan rakyat, memakmurkan bangsa, bukan memakmurkan partai. Kalau kalian ingin seperti itu, maka tidak ada cara lain. Kalian, para kepala-kepala keluarga, jadikan rumah-rumah kalian, kalian para tokoh masyarakat, jadikan kampung kalian, desa kalian, kota kalian, kalian para ulama, jadikan pondok kalian, masjid kalian, musola kalian, majelis kalian, lahan dakwah kalian, jadikan panggung-panggung ceramah kalian sebagai posko-posko yang memenangkan calon yang diusung ulama, yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno, saudara-saudara.
Tidak ada cara lain. 2019 Ganti presiden. 2019 Ganti presiden. Lobet, kenapa ganti presiden? Ya, presiden pendusta, presiden pembohong, presiden pengkhianat, presiden yang hidup senang, hidup kenyang di saat rakyat susah, di saat rakyat kelaparan. Harus diganti dengan presiden yang lebih baik. Saya tanya semua jamaah yang ada di sini. Saya bukan orang partai, bukan. Saya tanya semuanya, 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Kurang keras, mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Wakilnya Kiai. Pilih apa tidak? Tidak. Kiai. Tidak. Kiai ulama. Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Habib. Habib Muksin diangkat jadi wakil Jokowi. Tidak. Habib. Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Habib. Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Loh, kenapa Habib? Ya, siapapun setinggi apapun ilmunya, mau ustad, mau kiai, mau syekh, mau abuya, semulia apapun nasabnya, mau habib, mau sayyid, mau syarif, apapun dia, siapapun dia, kalau diusung oleh partai pendukung penista agama, maka akan kita tenggelamkan, saudara-saudara. Kalau ada yang nanya dalilnya gampang, nggak usah ribet-ribet. Dalilnya apa? Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Itu dalilnya. Semuanya ikuti saya. Idza taghayyara ar-ru'us. Kurang keras. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau kepala-kepalanya udah berubah, pimpinan-pimpinannya udah berubah, yang dipimpin bakal berubah. Saya kasih tahu sama kamu, calon yang diusung partai itu mereka kacung partai, itu mereka mutabik pengikut. Jadi mereka bakal ngikut emaknya, bakal ngikut ketuanya. Jadi kalau pimpinannya udah berubah ke bawah, mau ustadz kayak mau kiai, pimpinannya bilang A, mereka ikut A. Pimpinan bilang B, mereka ikut B. Satu contoh, nggak usah jauh-jauh, Kapitra ada di situ. Oh, saya kira ada. Bela Habib Rizik mati-matian. Begitu diangkat jadi calon legislatif dari partai PDI, langsung berubah haluan, saudara-saudara. Itu satu contoh. Jadi nggak usah jauh-jauh, mau siapapun. Oleh karenanya hadirin sekalian, tidak ada jalan lain. 2019 ganti presiden. Saya tanya, nah banyak acara-acara 2019 ganti presiden dibubarkan polisi di Surabaya, di Riau, di Tangsel. Saya tanya jamaah hadirin sekalian yang hadir, kalau 2019 ganti presiden dibubarkan polisi, lawan apa biarkan? Lawan. Kurang keras, lawan apa biarkan? Lawan. Maju atau mundur? Maju. Lawan apa biarkan? Lawan. Polisi harusnya adil, betul? Betul. 2019 ganti presiden dibubarin, 2019 tetap Jokowi dibiarin, dilindungi. Saya tanya, adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Kalian yang nggak suka 2019 ganti presiden, gampang, kita ini suka damai, betul? Nggak mau perang, betul? Nggak mau bubar-bubaran, betul? Kalau kalian nggak suka 2019 ganti presiden, bikin acara lain. 2019 tetap si cungkring atau apa kek, 2019 tetap ini. Jangan main bubar-bubarkan, betul? Udah gitu polisi harus di tengah, betul? Jadi wasit, betul? Nggak boleh pro kanan, nggak boleh pro kiri, betul? Saya tanya, wasit ikut, kalau wasit boleh tidak ikut main bola? Boleh apa tidak? Kalau wasit ikut main bola, penonton turun ke lapangan atau tidak? Turun atau tidak? Diapain itu wasit? Diroyok. Polisi harusnya adil di tengah, betul? Kalian pelayan masyarakat, pengayom masyarakat, seragam kalian, baju kalian, mobil kalian dari masyarakat. Jangan kalian sekali-kali memperlakukan rakyat dan masyarakat seperti binatang. Allahu Akbar. Kalian harus di tengah, adil, jangan pro kanan, jangan pro kiri. Kami tidak akan pernah biarkan. Demi Allah, kalau polisi, ormas bayaran, preman bayaran sudah turun ke lapangan, demi Allah, kami para santri, para laskar, para pendekar, kami akan turun ke lapangan mengangkat senjata sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar.
berjuang, siap berjuang, siap melawan. Allahu Akbar.